Halo teman-teman Story Nema, mental sehat. Seperti biasa buat yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini Nema mau nyeritain drama Korea perkebukan requestan Balsemers yang berjudul Weak Hero Class 1 part terakhir. Nah, karena banyak episode, Nema sama Cak Seto jadiin beberapa part dan linknya bisa kalian cek di kolom deskripsi ya men. Dan buat yang requestannya belum diturutin, sing sabar yo men, permen. Oke, tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. 네가 이긴 줄 알았지. 친구요? 아까 말했던 거 다시 한번 설명해 주실 거예요? Lanjutin part kemarin. Begitu polisi dan petugas medis datang, si En langsung diangkut ke mobil ambulan tuh. Namun, meskipun udah dibikin kayak gitu, si En masih nggak mau cerita ke polisi tentang kejadian tadi, men. Bahkan, dia juga minta agar Yongyi ngerahasiain kejadian ini dari Suho. Karena si En yakin, kalau sampai Suho tahu, dia pasti bakal ngabisin mereka semua. Gak berhenti di situ, men. Si En juga masih sempat ngasih peringatan tuh ke Bumsuk. 수호 들지 말고. 시연아! Di sisi lain, Suho akhirnya bisa nemuin HP-nya lagi yang sempat disembunyiin si En, men. Sementara ayah si En dibikin shock tuh ngeliat kondisi anaknya. Tapi si En yang gak mau cerita soal kejadian tadi justru ngarang cerita kalau dia sampai kayak gitu cuman gara-gara jatuh dari tangga. Ya jelas bapaknya gak percaya lah. Dan karena sering ngeliat anaknya itu babak belur, sang ayah pun akhirnya memutuskan untuk pindahin si En ke sekolah lain, men. 퇴원하고 바로 전학 갈 거니까. 아버지, 싫어요. Keesokan harinya, si En sama Bumsuk gak masuk sekolah nih ceritanya. Alhasil, karena khawatir sama si En, Suho pun nyoba ngehubungin dia. Lah kok si En malah ngaku kalau lagi ada urusan keluarga. Nah, karena penasaran, Suho nyamperin Yongji, men. Tapi, Yongji juga masih nyoba nutup-nutupin sesuai request si En. 재미없어. Akhirnya, malamnya, Suho nyamperin ke rumah, tapi si En-nya gak ada. Besoknya, pas di sekolah, karena Bumsuk masih belum masuk, Suho nanyain tuh ke Taehoon sama Lee Jung. Dan karena mereka juga gak tahu alasan Bumsuk gak masuk, Suho akhirnya nitip pesan ke mereka agar Bumsuk ganti biaya perbaikan motornya. Denger itu, mereka seketika kaget, men. Soalnya mereka ngira kalau Suho udah tahu soal kemarin. Sampai akhirnya Lee Jung nyoba nelpon Bumsuk lagi, tapi masih gak diangkat. Mereka pun kemudian ngebahas soal si En yang juga gak masuk sekolah. Menurut mereka, Yongbin kemarin terlalu berlebihan ngajarnya. Namun tanpa diduga, Suho ternyata ngedenger gibahan mereka, men. Dan bisa dipastikan, hukuman pun melayang. Dari sinilah, Suho akhirnya tahu fakta tentang kejadian kemarin, men. Mulai Yongyi yang disandra, si En yang babak belur, sampai Wuyong yang dibayar buat ngalahin Suho, semua itu adalah rencana Bumsuk. 뭐? 그 오범석이 다 있어. 우리 진짜 옆에만 있었어. Suho akhirnya nginterogasi Yongyi nih ceritanya. Yongyi jelas kaget dong pas tahu kalau Suho udah tahu semuanya. Nah, karena udah terlanjur basah, Yongyi pun ngasih tahu kalau hari ini si En udah bisa pulang dari rumah sakit. Tanpa banyak basa-basi lagi, abis minta maaf ke Yongyi, Suho pun langsung cabut ke rumah si En. 사고 치지 마. Pas udah ketemu sama si En, Suho mulai basa-basi dikit tuh. Sambil masih pura-pura nggak tahu soal kejadian itu, Suho ngasih tahu si En kalau besok ada ujian, jadi si En harus masuk sekolah. Namun begitu ngeliat luka di tangan si En, Suho pun buru-buru pamit, men. Sedangkan si En sendiri masih belum nyadar kalau Suho sebenarnya udah tahu semuanya. This great lake
너 뭐가 문제야? Di sisi lain, Bumsuk lagi-lagi kena amuk bapaknya gara-gara kembali bikin ulah. Bahkan, bapaknya juga benar ngirim Bumsuk untuk sekolah di Filipina biar gak ngeganggu pamor dia di dunia politik lagi. 유학을 가가지고 누가 키워달랬어요? 어디로 모실까요? 일단 가주세요. 야 잠깐만. Sementara itu, Suho nyamperin Yongbin. Niatnya sih mau nyari tahu keberadaan Bumsuk. Tapi dengan penuh teror, Yongbin bersumpah kalau dia nggak tahu keberadaan Bumsuk sama sekali. Sampai tiba-tiba, Suho malah dapat telepon tuh dari Bumsuk yang nyuruh dia untuk datang ke suatu tempat di mana Bumsuk udah kong kali kong sama Woo-young, men. 안소 잡자. 돈 줄게. Namun sebelum pergi ke TKP, Suho yang masih nggak terima soal kondisi Si-eun akhirnya ngasih hal yang sama ke Yongbin seperti yang udah dia lakukan ke Si-eun, men. Di sisi lain, Yongji akhirnya laporan ke Si-eun kalau Suho udah tahu semuanya. Tentu aja, tanpa mikirin kondisinya sendiri, Si-eun pun langsung cabut nyariin Suho. Sementara Suho sendiri udah nyampe di tempat janjian nih, men. Bahkan Bumsuk dan gengnya juga udah di sana. Lihat tampak Bumsuk yang emang nyebelin, Suho pun nyuruh dia buat minta maaf ke Si-eun sama Yongji. Dan karena Bumsuk gak mau, alhasil hukum rimba pun terjadi. 싫네. 그럼 쳐맞아. 야 안수 링으로 올라와. 좀만 기다려. 나 몸 좀 풀고 있을게. Abis ngeratain para kroco, Suho lalu menggores luka lama Woo-young, di mana dia pernah dibuat babak belur sama Suho. Dan karena dirasa pemanasannya udah cukup, Suho pun naik ke atas ring dan pertunjukan utama pun dimulai. Awalnya, mereka bisa saling jual beli pukulan, men. Sampai pas Suho mau ngasih serangan pamungkasnya, lah kok kakinya ditarik tuh sama Taehoon. Alhasil, Woo-young pun ngambil kesempatan itu, men. 불쌍하긴 누가 불쌍해 새끼야. Namun, gak berhenti di situ. Ngelihat Suho yang udah letoy, Bumsuk malah ngelampiasin kebarbarannya, men. Bahkan, berdebah yang lain juga ikutan. Para kamret itu akhirnya berhenti ketika anak buah ayahnya Bumsuk nongol. Di saat itu, barulah mereka panik begitu tahu kalau Suho udah gak bernapas, men. Mulai dari sini, pengawal Bumsuk akhirnya turun tangan. Dia nyuruh yang lain tetap nunggu di sini, sembari ngasih briefing. Dia ngarahin para bocah itu agar ngarang cerita ke polisi kalau Suho mengalami sebuah insiden tak terduga di saat latihan. Sedangkan di sisi lain, entah karena menyesal atau apa, Bumsuk tiba-tiba nangis, men, ngelihat Suho kayak gitu. 소야 잠깐 나 좀. How are you? Am I summer already? Still I don't know it. Am I nothing to you? Me zero. Dive into your wounds. 얘 진짜 어디 간 거야? Sementara itu, Si sama Yongji datang ke gudang kemarin buat nyari Suho, men. Namun bukannya tenang, mereka justru malah makin khawatir. Karena selain gagal nemuin Suho, telepon Si-eun juga nggak diangkat tuh sama Suho. Sedangkan Suho sendiri saat ini akhirnya diangkut ke ambulan untuk diantar ke rumah sakit, men.
Keesokan harinya, si En gak fokus ngerjain ujian nih men. Soalnya dia masih kepikiran sama keadaan Suho. Sampai akhirnya dia dapat kabar dari Yongyi kalau saat ini Suho lagi koma di rumah sakit. Tentu aja si En pun hancur men. Besoknya, si En ternyata datang ke sekolah Yongbin seorang diri men. Dengan emosi yang udah membanjiri jiwanya, si En yang ngeliat Yongbin ada di dalam kelas pun langsung memberi pelajaran. Sambil mengatur ulang emosinya, si En nanyain keberadaan Wuyong ke Yongbin. Dengan ketakutan, Yongbin pun ngasih tahu di mana keberadaan Wuyong. Bahkan dia juga bilang kalau dia nggak ikut dalam insiden Suho kemarin. Terus nunjukin rekaman video saat Suho diajar mereka men. Di sisi lain, Bungsuk mau diantar ayahnya ke sekolah karena hari ini adalah hari terakhir dia sekolah di sana dan kemudian pindah ke Filipina. Tapi Yongyi ngadang mobil Bungsuk di tengah jalan terus marah-marah atas apa yang dilakukan Bungsuk ke Suho. Namun siapa sangka bagi Bungsuk semua ini terjadi karena kemunculan Yongyi di antara pertemanan mereka men. Jadi Bungsuk ini iri karena Suho lebih mentingin Yongyi daripada dia. 뭐하냐? 네가 끼어들어가지고 지랄난 거잖아. Singkat cerita, si En udah nyampe di tempat gym nih men. Dan dengan bermodalkan tongkat, si En pun melancarkan aksinya. 뭐하게? 너 잠재기로 쓰는 거 다 보여. Nah, dalam situasi yang genting itulah, si En akhirnya keinget sama gerakan yang diajarin Suho saat latihan. Alhasil, si En pun bangkit lagi dan aksi pembalasan pun terjadi. 턱. 괜히 싸우다 다치지 말라고. 튀어. 뒤도 돌아보지 말고. Tepat di saat si En mau ngasih serangan terakhir, lah ke Wuyong tiba-tiba nyeletuk. Saat itu, dia cuma bertarung sama Suho di atas ring. Selebihnya, Bungsuk dan gengnya lah yang bikin Suho sampai kayak gitu. Tentu aja, dengan penuh dendam dan amarah, si En pun kembali ke sekolahnya sambil bawa tabung pemadam ke kelasnya men. 시윤아, Hingga aksi beradrenalin pun terjadi lagi. Begitu selesai sama hidangan pembuka, si En akhirnya nyamperin Bungsuk dan hampir aja ngabisin dia. Namun dengan perasaan bercampur aduk, si En masih ingin tahu alasan Bungsuk ngelakuin semua ini. Dan dengan mata berkaca-kaca, Bungsuk cuma bisa ngejawab kalau dia sendiri juga nggak tahu kenapa dia bisa ngelakuin itu. Namun walau bagaimanapun, si En masih tetap nganggap Bungsuk adalah salah satu temannya men. Dia pun milih ngelepasin Bungsuk dan berlalu dengan jiwa yang pilu. How deep are you? No tracks to follow. 쟤좀 세우고 와봐. 쟤 신시현, 손시현. 야, 유신! 야, 유신! 오, 씨발! Setelah apa yang terjadi, si En akhirnya balik ke rumah sakit nih men. Saat tertidur, dia bermimpi kalau Suho udah sadar.
Dalam mimpinya itu, Suho minta maaf atas semuanya. Begitu juga dengan Si-eun. Namun, begitu terbangun, Si-eun kembali menangis karena sahabat baiknya itu belum juga sadarkan diri, men. Waktu pun berlalu dengan kenceng. Bumsuk akhirnya beneran dikirim ke Filipina nih ceritanya. Sedangkan Si-eun lagi diantar ke sekolah barunya yaitu SMA Eunjang. Namun faktanya murid-murid di sekolah itu ternyata lebih parah, men. Ya bisa dibilang isinya berandalan semua. Bahkan guru mereka aja gak dihargain sama sekali. Nah, Si-eun akhirnya diantar wali kelas ke kelas barunya nih, men. Sambil canggung-canggung gimana gitu, Si-eun mulai memperkenalkan diri. Abis itu lah kok pas lagi enak-enak belajar, salah satu murid kampret nyamperin Si-eun terus mau nyari gara-gara nih, men. Awalnya sih Si-eun cuek, tapi karena nih kampret emang ngeselin banget, alhasil 노예 당첨. 이러면 뭐 되는 거 같아? 아가리를 다 찢어줄까? tamat. Lah kok udah tamat. Didik Gemes Yonggi gimana nih nasibnya? Tapi ya udahlah ya. Semoga season selanjutnya segera rilis deh. Bikin penasaran. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat daripada telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.